Nah, sebelum membuat video episode pertama tadi, atau yang sebelumnya, saya tuh menamatkan buku yang berjudul Gerwani, Kisah Takol Wanita di Kamp Pelantungan, tulisan Amurwani Dwi Lestari Ningsih. Buku ini diterbitkan oleh penerbit buku Kompas pada cetakan pertamanya sih September 2011. Tapi yang sekarang ini yang saya baca ini cetakan ketiga, itu Oktober 2025. Ini masih tahun lalu ya. Nah, sebenarnya saya tuh udah pernah baca buku ini waktu saya kuliah, tapi nggak tamat. Waktu itu saya lagi ke perpustakaan kampus, biasa ya, cari bahan bacaan gitu, apa aja yang bisa dibaca. Nah, terus dibagi di rak sejarah kalau nggak salah, saya tuh nemu buku ini, Gerwani. Terus saya pinjam dan saya baca, ternyata menarik ya. Pasca kejadian 1965 itu menimbulkan banyak hal. Selain di luar negeri ada eksil, di dalam negeri ternyata ada pemburuan orang gitu ya, yang diduga terlibat dalam peristiwa itu. Salah satunya itu ini, Gerwani ini, sebagai sebuah organisasi. Terus saya baca dan entah karena tugas saya lagi banyak banget, terus masa pinjamnya makin dikit, jadi ya terpaksa saya mengembalikan buku Gerwani terlebih dahulu sebelum menamatkan. Sebenarnya bisa aja sih pinjam lagi, cuman apa yang membuat saya nggak melanjutkan tuh mungkin karena ada buku lain ya yang harus dibaca gitu. Kalau nggak ada buku lain sih mungkin saya akan melanjutkan buku ini. Nah, pada awal Februari tahun ini, sekitar tanggal 6 atau tanggal 3 gitu, saya ke Gramedia Jalma. Gramedia Jalma itu terletak di Blok M. Bagus deh tempatnya. Itu tuh hasil renovasi ya, Gramedia Jalma itu. Jadi ketika kalau dari depan tuh kita cuman mungkin disuguhi kayak ruko kecil gitu kelihatannya, padahal di dalam tuh luas banget dan itu estetik gitu, pakai kayu-kayu dibentuk sedemikian rupa gitu. Rak sih, cuman terasa rapi dan bagus gitu. Terus di dalamnya tuh ada tempat untuk acara-acara biasanya, mungkin bedah buku, itu ada satu tempat khusus di situ. Bagus. Nah, saya ke situ dan melihat ini, ternyata ada ya, masih dicetak di buku ini, buku Gerwani. Walaupun cetakan ketiganya tuh selisih 14 tahun, berarti kan cukup lama ya, dari 2011. Apakah hal itu membuktikan bahwa ini masih ada yang baca? Mungkin ya. Nah, dari situ saya beli bukunya, akhirnya saya baca. Saya baca mulai tanggal 20 Februari 2026 sampai kemarin 13 Maret 2026. Rangkuman dulu ya. Kita tahu kan, setelah kita tahu peristiwa 1965 G30S, jenderal-jenderal dibunuh, tapi masih simpang siur siapa yang membunuh gitu, dan siapa yang mendalangi kejadian itu. Banyak versinya. Nah, setelah itu orang-orang yang diduga terlibat membunuh, kalau dari perspektif pemerintah Indonesia kan berarti yang salah tuh Partai Komunis Indonesia dan organisasi yang terafiliasi kan. Mereka diburu tuh organisasi itu,
partai itu, orang-orang yang ikut partai itu dan organisasi di bawahnya onderbo gitu ya istilahnya, diburu, termasuk orang-orang dari Gerwani. Gerwani itu Gerakan Wanita Indonesia. Sebelumnya mereka namanya adalah Gerwis, Gerakan Wanita Sedar. Terus di Kongres kedua kalau nggak salah mereka ganti nama jadi Gerwani. Nah, para wanita ini sebelumnya di penjara, diburu, terus di penjara di berbagai tempat. Ada kalau di Jakarta tuh penjara Bukit Duri, sekarang nggak ada. Saya udah cek di Google Maps ya minimal. Terus saya juga pernah lewat daerah Bukit Duri gitu. Pas pertama baca penjara Bukit Duri sebelah mana ya? Ternyata emang udah nggak ada tuh penjara Bukit Duri. Terus ada yang di Semarang tuh ada penjara Bulu namanya, penjara Bulu. Terus kalau di Yogyakarta tuh penjara Wirogunan. Nah mereka tuh ditahan di situ, ditanya-tanyain. Gak cuma ditanya-tanyain sih, ada yang dilecehkan juga. Terus ada satu bagian yang bikin saya merasa sangat relate gitu, sangat terhubung, bisa saya bayangkan karena saya pernah di situ gitu, di lokasi itu, yaitu di perempatan Grogol atau mana gitu. Nah saya tuh pernah naik bus terus diturunkan di situ. Untuk ukuran sekarang kalau malam daerahnya tuh atau menjelang pagi ya sepi dan agak gelap tuh, apalagi waktu zaman dulu. Nah ada seorang wanita yang terduga Gerwani atau memang anggota Gerwani gitu, ditangkap terus ditanya-tanyain, apakah kamu benar ini. Terus si wanitanya tuh jawab nggak tahu gitu. Ditanyain rumah anggota Gerwani yang lain. Terus dia bilang, saya nggak tahu karena udah lama keluar dari tempat kerja itu, keluar dari pabrik. Saya udah nggak tahu kabarnya si ini. Tapi karena dia jawab nggak tahu dan memang nggak tahu, terus dia diturunin di perempatan Grogol itu tadi gitu. Hujan nggak ya? Tapi seingat saya itu kayak suasananya mencekam gitu. Ada anjing galak yang di daerah situ gitu. Nah itu bikin suasananya makin mencekam. Nah dia tuh dilempar di situ, dibiarin terus sampai akhirnya si orang yang tadi, si pihak militernya tuh datang lagi terus tanya-tanya lagi. Akhirnya karena mungkin kasihan ya, dimasukin lagi ke mobil gitu. Itu salah satu ceritanya. Nah setelah dari berbagai penjara tadi, mereka dikumpulkan di sebuah tempat namanya Plantungan. Plantungan itu adalah sebuah kecamatan atau desa ya, letaknya itu di Kendal, Jawa Tengah. Nah Plantungan ini bukan tempat yang tiba-tiba dibikin untuk mengasingkan para tapol wanita ini. Plantungan itu dulunya bekas rumah sakit Belanda gitu, atau tempat pengobatan Belanda. Karena dulu kan Belanda itu kalau mau berobat, kalau orang-orang Belanda mau berobat tuh kan jauh ya ke Belanda gitu. Terus mahal gitu biayanya. Akhirnya si orang-orang Belandanya bangun rumah sakit di daerah Plantungan ini. Mungkin karena daerahnya sejuk ya, terus ada air belerang. Nah itu tuh menyehatkan kan. Akhirnya dibikinlah suatu tempat rumah sakit di situ.
Terus seiring waktu rumah sakit itu jadi rumah tahanan anak kalau nggak salah. Terus sempat jadi rumah sakit lepra untuk orang-orang lepra. Nah, para wanita tadi itu setelah dari penjara tiap-tiap kota dipindah ke Pelantungan, diasingkan di sini. Pengasingannya antara tahun 70 atau 71, 1970 atau 1971. Di bagian awal kalau nggak salah dibilangnya 1971, terus di bagian terakhir disebut 1970. Nah, mungkin sekitar itulah. Mereka jauh, si para tapol ini jauh dari anak, jauh dari suami, jauh dari orang tercinta gitu. Dan yang diasingkan di situ tuh bukan orang-orang biasa gitu. Ada yang ada yang anggota DPRD dari Cilacap, terus ada juga mantan gubernur namanya Salawati Daud. Salawati Daud itu mantan wali kota Makassar. Bahkan ini yang lihat berita di penjelasan di Tirto.id. Salawati Daud, perempuan asal Sangir yang menjadi wali kota perempuan pertama di Makassar. Jadi bukan gubernur ya, jadi mantan wali kota. Itu bahkan turut diasingkan di sini, di Pelantungan. Terus buku ini tuh menceritakan kisah para tapol lengkap, mulai dari penangkapan, terus apa aja yang mereka kerjakan di situ, kayak hariannya tuh ngapain aja. Ya ada yang bagian masak, ada yang bagian berkebun, ada yang bagian bikin karya gitu, menjahit, terus apa lagi ya, bikin sesuatu yang bisa dijual itulah. Terus ada bagian pemasarannya sendiri. Jadi mereka itu di situ tidak hanya kayak di penjara aja gitu, tapi melakukan kegiatan-kegiatan yang sebagaimana dilakukan orang di rumah gitu. Terus ada juga kisah ketika mereka melakukan hukuman, terus dijemur dari pagi, terus bahkan sampai mataharinya habis tuh mereka berdiri di lapangan itu gitu sebagai hukuman. Terus ada juga kisah persetubuhan antara komandan kamp Pelantungan ini sama beberapa tapol, kira-kira ada 5 gitu. Dan bahkan sampai ada yang hamil dari hasil persetubuhan itu. Ada apa lagi ya? Oh ya, ada cerita tentang ini tadi ya, kerja rutin. Terus supaya saya juga ingat, saya bacain bab-babnya ya. Ada 5 bab di sini sih, 6, tapi yang satu tuh tidak disebut bab tapi epilog. Oh ya, ngomong ini buku ini didasarkan dari tesis beliau ini, tesis Bu Anurwani ini. Bab pertama, Kamp Pelantungan, itu tulisannya ada di Lembah Gunung Prau, kompleks rumah sakit lepra, Pelantungan masa kolonial, dari rumah sakit militer ke lepratorium, dan cerita di sekitar kompleks Pelantungan. Terus di bab kedua ada Gerwani dalam Usaha Sejarah.
akhirnya Gerwani, terus Gerwani dalam pentas politik nasional, terus setelah peristiwa G30S 1965. Yang saya ingat dari bab kedua itu adalah ketika Soekarno itu kawin lagi gitu ya, saya lupa nama istri yang dikawinin lagi itu siapa. Gerwani ini nggak memprotes, padahal salah satu yang diperjuangkan oleh Gerwani itu adalah pemberdayaan perempuan, istri juga ya. Nah, ketika Bung Karno nikah dengan banyak perempuan, nah Gerwani ini dianggap atau memang tidak menunjukkan sikap yang menentang gitu. Makanya Gerwani ini dianggap dekat dengan Soekarno gitu. Terus bab ketiga itu dari buron hingga tahanan, ada berpacu dengan waktu, mereka yang menjadi jaminan, mereka yang salah tangkap. Ada yang masih umur di bawah 19 tahun kalau nggak salah itu ditangkap dan akhirnya dibalikin nggak ya atau enggak ya, yang jelas dia ditangkap karena hasil salah tangkap itu, harusnya tetangganya, akhirnya dia gitu. Terus bab keempat itu ada pemindahan tapol ke Pelantungan, dasar-dasar pemindahan, struktur organisasi Kamp Pelantungan, terus pemindahan tapol wanita ke Pelantungan, bagian 1 struktur organisasi dan susunan tugas Teva Atra Pelantungan. Teva Atra itu tempat nggak ada ya di Google ya. Saya mau cari tapi ini ada indeksnya, coba kita cari Teva Atra. Tempat pemanfaatan sementara tahanan, itu Teva Atra. Terus tulisan yang di situ juga di bab keempat yang terakhir adalah Kamp Tapol Wanita golongan B. Lalu bab kelima ada kehidupan di kamp, kerja rutin ya tadi ya, seperti yang saya bilang itu mereka kerja sebagaimana ya orang memenuhi kebutuhan rumah tangga gitu, ada bagian-bagian tersendiri. Terus ada poliklinik Pelantungan Bakti Tapol. Nah ini nih poliklinik itu adalah satu dari 2 hal yang turut membuat Tapol ini menemui titik bebasnya gitu. Sebenarnya sih yang poliklinik ini tidak secara langsung ya, tapi poliklinik ini membantu orang-orang Tapol di Pelantungan itu berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Ada satu Tapol yang dokter gitu, nah atau iya dokter, terus ada juga yang bidan atau perawat. Suatu ketika masyarakat sekitar tuh ada yang membutuhkan banget, akhirnya dipanggillah dokter dari Pelantungan ini. Padahal Pelantungan itu tempatnya ini ya, di kampnya itu tidak boleh dimasuki orang, yang steril gitu, area steril. Dan mereka juga kalau keluar pasti izin dulu, dan izinnya juga berdasarkan kegiatan yang memang harus dilakukan gitu. Artinya kalau cuma izin sekadar izin sih nggak bisa. Nah, suatu ketika mereka ke masyarakat sekitar, jalan jauh karena di pegunungan kan ini, jalan jauh sampai berjam-jam, 2 jam kalau nggak salah. Terus akhirnya tiba di tempat warga itu. Kebetulan yang lagi butuh itu adalah petinggi dari masyarakat itu. Nah, si dokter ini
mengobati pasien di situ. Akhirnya sembuh, membaik. Dan akhirnya masyarakat di situ jadi tidak lagi beranggapan bahwa tapol itu mengerikan. Mereka justru ngasih, mereka kan nggak bisa sembarangan masuk ke tempat pelantungannya ya, kan pelantungannya. Jadi mereka ngasih hasil bumi ke mereka, dititipin itu di pagar-pagarnya untuk kayak pelantung, untuk para tapol. Itu interaksinya. Terus saya juga warga pelantung, tulisannya subbabnya warga pelantungan dan tapol wanita, terus dunia yang tersembunyi, cuti operasi gabungan dan hari besar nasional, pembinaan mental dan kunjungan. Nah ini nih kunjungan ini, ada kunjungan yang dari psikolog UGM dan UI. Terus mereka ya meneliti lah dari situ. Sebelumnya juga ada dari lembaga internasional gitu. Mereka tuh akhirnya lembaga internasional ini juga memberitakan keluar gimana kondisi di pelantungan. Terus setelah orang psikolog dari UGM dan UI datang, ada juga lembaga internasional itu dari Palang Merah Internasional. Mereka datang dan melihat kondisinya, mereka ngasih bantuan. Nah di bagian itu, di bagian terakhir ini ya, karena masih baru saya baca, baru amat gitu ya, baru saya jelaskan. Saya ingat di bagian itu diceritakan bahwa sebelum mungkin jauh atau mungkin dekat agak jauh dari ketika Palang Merah Internasional itu datang, sudah ada bantuan sebelumnya dari luar, tapi bantuan itu tidak pernah sampai ke tapol. Berarti kan dia tertahan di suatu tempat dan kemungkinan ditilep gitu. Nah ketika bagian Palang Merah Internasional ini datang, mereka tuh ngasih bantuan dan bantuannya nyampe ke tapol. Terus ada satu orang, mungkin dokternya ya, cerita bahwa pasien-pasien yang parah tuh nggak dikirim ke rumah sakit yang layak gitu ya. Terus si komandan PR namanya, kadang-kadang disebut PR, kadang disebut komandan P, tapi disebut juga nama aslinya. Satu kali atau dua kali ya disebut itu. Komandannya ini marah-marah, kenapa sih dia marahin si dokternya ini, kenapa si dokter ini ngejelasin ke Palang Merah Internasional bahwa penanganannya di situ buruk gitu. Padahal si dokter ini kan udah jujur ya. Akhirnya si dokter ini dicopot dari poliklinik. Tapi akhirnya karena pada akhirnya tindakan komandannya ini diketahui, bukan cuma ini, tapi komandannya tuh menghamili beberapa orang gitu, dan punya hubungan khusus lah gitu. Atas tindakan tersebut akhirnya diketahui, akhirnya si komandan P ini dicopot dan diganti beberapa petinggi lain. Kalau nggak salah ada 3. Nah yang pertama itu cuman bertahan sebentar karena nyerah dengan sistem di kamp pelantungan itu, sistem administrasinya. Yang kedua juga sama alasannya, nggak lama juga. Terus yang ketiga ini baru dia sampai akhir pembebasan orang-orang tapol di pelantungan itu. Terus tulisan lainnya ini di bab 5, penyelesaian tapol pelantungan dan kehidupan setelah pembebasan. Kehidupan setelah pembebasan tuh ini saya baca juga, ceritanya mirip dengan kisah-kisah eksil, orang yang ditahan di luar negeri pasca kejadian 65. Ketika mereka pulang, mereka tuh mengalami diskriminasi atau pengasingan ya dari masyarakat sekitar, karena kan
ada istilah bersih lingkungan itu. Masyarakat ini nggak mau dekat-dekat dengan mantan tapol atau mantan tapol ya, atau mantan eksil kalau konteksnya eksil gitu, mantan tapol, karena tapol ini dianggap sebagai sesuatu yang kotor. Bahkan para tapol ini tanda KTP-nya itu punya ciri tertentu, yaitu penyematan ET gitu. Penyematan tulisan ET, ekstapol. Nah, kalau ada itunya, seluruh keturunannya itu nggak bisa bekerja di bidang formal. Jadi ASN itu nggak bisa. Makanya ada beberapa orang yang mencari identitas baru, gitu, bikin identitas baru di lingkungan yang baru. Terus ada juga yang sebenarnya ini anak dia kan, tapi supaya anaknya bisa berkarir secara formal, dia tuh diserahkan ke keluarganya yang jauh, terus jadinya hubungan keluarganya juga diganti gitu ya, sampai kayak gitu. Pasca pembebasan, jadi bebas tuh nggak benar-benar bebas, ada hal-hal yang masih mengikat mereka secara negatif. Terus ada juga setelah mereka dibebaskan itu, mereka ada yang menikah dengan antara dia atau anaknya ya, dengan sesama ekstapol ini gitu. Karena ya, terus ada juga pertemuan rutin tiap bulan itu di salah satu rumah ekstapol itu, berganti-gantian ya, supaya kalau istilah sekarang tuh update kehidupan lah itu. Jadi cerita-cerita apa yang jadi perkembangan sekarang, kabarnya terbaru tuh gimana. Itu kurang lebih yang diceritakan di buku ini. Ini buku penting ya. Kita bisa mengetahui salah satu bagian kehidupan dari sejarah negara ini. Nah, seperti biasa saya juga nyatet beberapa hal ketika saya membaca. Yang pertama itu soal asal pembangunan. Jadi di sini saya catat asal pembangunan rumah sakit di Pelantungan, yaitu terlalu mahal untuk berobat ke Belanda. Terus di halaman 48-49 itu ada Gerwani tidak menentang pernikahan Soekarno dan Hartini karena alasan politis. Itu tadi yang menyebabkan Gerwani itu diragukan gitu, karena biasanya kritis kok, sama Soekarno nggak kritis gitu. Terus di halaman 120 ini saya nyatet bagian ini sangat terbayang menyedihkannya. Itu yang dibuang di jalan Grogol tadi ya, perempatan Grogol itu, yang sepi, terus dia sendiri terlunta-lunta gitu. Terus ada di halaman 137 itu saya nulis gila. 137 itu ini, saya baca aja. Pelecehan dan kekerasan yang dialami Mamik masih melekat di benaknya hingga kini, setelah ia akhirnya dibebaskan pada tahun 1977. Mamik pernah juga diperlakukan dengan kekerasan yang luar biasa. Seorang petugas pernah memasukkan gagang sapu ke alat kelamin Mamik setiap ia menolak menjawab tuduhan yang dituduhkan kepadanya oleh petugas. Pelecehan seksual dan kekerasan merupakan perlakuan standar dalam tanda petik yang diterima para tapol wanita pada saat pemeriksaan. Gila kan? Alat kelaminnya dimasukin gagang sapu gitu. Setelah
sekian lama ya, hal itu tuh pernah terjadi lagi kan ya di tahun berapa gitu, alat kelamin perempuan dimasukin gagang sapu, gagang apa sih, pacul tuh apa ya, gagang pacul, iya pacul ya, gagang pacul itu dimasukin, itu kan pernah kejadian ya. Artinya memang manusia itu di setiap zaman punya tokoh-tokoh kejahatannya gitu. Terus di halaman 169 ini turut terharu, apa ya, saya nulisnya turut terharu 169. Oh ini, ketika salah satu orang tapol tuh akhirnya mendapat kesempatan untuk bertemu dengan keluarganya. Kalau nggak salah ya, bentar saya baca dulu. Oh iya, ini ceritanya. Ya, pertemuan dengan keluarga intinya. Ini, ini saya baca ya satu paragraf ya. Seperempat jam kemudian ganti rombongan kedua yang terdiri dari ibu mertua dan sanak saudara dari Bandung dan Lampung. Mereka segera menubrukku dan menciumi kedua pipiku dengan tangis bersahutan. Ibu mertuaku duduk terisak-isak. Kapten Rompis menghampirinya dan menghibur. "Jangan menangis ibu, coba tersenyum, nanti akan tambah manis." Ibu mertua pun tersenyum mengucapkan terima kasih. Kapten Rompis menimbali. "Bagus, anak ibu tidak pergi lama, tunggulah dengan sabar." Meski itu basa-basi, komandan yang satu ini memang bersikap simpati. Kemudian rombongan ketiga terdiri dari ibuku sendiri, kakak ipar, serta sanak saudara yang lain. Ibu jalannya agak pincang, mendekati dan merangkulku, lalu berkata, "Jangan menangis." Dengan susah payah aku menahan air mataku dan berusaha tersenyum. Dimanapun kita berada, selalu berada di tangan yang maha kuasa. Jangan pernah putus asa. Jika sekiranya aku tidak mendapatkan kesempatan darinya sampai pada pembebasanmu, aku ikhlas. Aku selalu berdoa untukmu. Mudah-mudahan kamu diberi kesabaran. Mendengar kata-kata ibuku, bukan saja aku, tetapi Kapten Rompis juga menitikkan air mata. Pak Rompis pun mengucapkan terima kasih kepada ibuku atas kunjungannya yang dijawab olehnya. "Terima kasih kembali, Pak. Mudah-mudahan Tuhan selalu melindungi Bapak." Waktu begitu cepat berlari, Pak Rompis mengatakan kepada ibu bahwa pintu gerbang itu untuk pertama kalinya dibuka. Rupanya pintu besar ini dibuka terutama untuk ibu. Ibu segera memeluk Pak Rompis dan sekali lagi mengucapkan terima kasih. Cerita yang sangat mengharukan ya, pulang bertemu dengan keluarga untuk sementara ya. Terus ibunya berpesan sabar ya, gitu intinya. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa akan selalu ada oknum. Baik itu kalau misalnya tempatnya jelek, pasti ada satu orang minimal yang hatinya tuh baik. Dan juga kebalikannya, kalau ada satu tempat baik, pasti ada satu orang minimal yang hatinya tidak baik. Nah di sini nih yang jadi oknumnya itu Kapten Rompis. Terus saya juga nyatet perubah di halaman 218-219 perubahan gaya busana masyarakat Pelantungan. Ini karena para tapol itu kan membawa pakaian
pakaian yang biasa mereka gunakan ketika di kota ya, di kota besar gitu. Terus juga karena banyak yang punya pangkat, artinya orang Tapolnya itu bukan orang masyarakat umum biasa-biasa aja, tapi punya jabatan gitu. Nah, pakaian yang mereka kenakan ini berpengaruh ke gaya busana masyarakat sekitar gitu. Jadi terinspirasi. Terus di 232-233 ada paragraf yang hampir mirip, ada dua halaman ini. Oh, ini mungkin saya nggak tahu ini kesalahan atau ketidakcermatan mungkin ya, ketidakcermatan waktu menyuntik atau mengedit di halaman 232. Oh ini paragrafnya adalah yang di halaman 232. Operasi gabungan untuk memeriksa kamar-kamar tahanan politik dilakukan pada pagi hari. Setiap kali operasi gabungan diciptakan dengan kesan suasana gawat, menimbulkan reaksi yang berlainan terhadap para tahanan politik. Ada sebagian orang yang menyambutnya dengan panik, gemetar ketakutan, dan sebagian lagi dengan perasaan biasa-biasa saja. Oke. Nah ini yang sekarang ini 233. Operasi gabungan untuk memeriksa kamar-kamar tahanan politik dilakukan pada pagi hari. Setiap kali operasi gabungan diciptakan kesan suasana gawat dan selalu menimbulkan reaksi yang berlainan terhadap para tahanan politik. Seperti sebelumnya, sebagian tahanan ada yang menyambutnya dengan panik, gemetar ketakutan, dan sebagian lagi dengan biasa-biasa saja. Kalimat pertama 100% sama. Terus kalimat kedua ada perbedaan di penempatan tanda koma. Terus kalimat ketiga ada bagian yang diubah ya. Mana tadi? Oh ini kalau di halaman 232 itu ada kata perasaan biasa-biasa, perasaan biasa-biasa saja. Kalau di 233 itu ada perasaannya dihapus, jadi cuma biasa-biasa saja. Itu sejauh ini itu yang saya catat ya dari buku Gerwani ini. Untuk orang yang suka banget sejarah, apalagi sejarah nasional, sejarah orang-orang yang terbuang gitu, ini buku yang sangat penting sih. Mungkin masih ada ya di Gramedia gitu, buku ini Gerwani ini, Kisah Tapol Wanita di Kampelantungan. Karena tadi melihat jarak cetak kedua dan ketiga itu cukup jauh, mungkin ada baiknya teman-teman kalau penasaran dengan ini langsung beli gitu ya, karena takut habis dan takut cetaknya lama lagi. Masa nunggu 14 tahun gitu ya, 14 tahun lagi untuk dapat ini. Oke, mungkin sekian. Tadi saya bilang buku ini tuh diangkat dari tesis. Nah, tesisnya itu judulnya adalah Tahanan Politik Wanita di Pelantungan, Kendal, Jawa Tengah 1969 sampai dengan 1979 ini. Ya tulisan Bu Amurwani juga, tesis di Universitas Indonesia. Walaupun awalnya karya ilmiah, tapi yang ditulis di sini, yang dihadirkan di sini tuh terasa kayak film atau novel. Ceritanya mengalir gitu ya, ceritanya nggak pakai teori-teori yang rumit atau istilah-istilah yang mungkin tidak kita kenal gitu. Bahasa sehari-hari aja, bahasa tulisan, bahasa jurnalistik yang feature gitu ya, feature dari bercerita gitu. Buku ini tuh 200-an halaman tapi nggak terasa tebal. 200 halaman utama itu 276,
dan sama sekali tidak melelahkan. Saya baca ini cukup lama karena memang uh, ada urusan pekerjaan yang memang harus diselesaikan, terus kan di rumah juga jaga anak gitu ya. Nah mungkin kalau teman-teman belum berumah tangga atau masih banyak waktu luangnya, ini bisa diselesaikan mungkin sehari 2 hari, atau mungkin tidak sampai sehari. Sampai sehari mungkin sih, mungkin 2 harian ya. Itu catatan saya untuk Gerwani, buku Gerwani. Kita jumpa di bacaan selanjutnya.